Halo Rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru yang ditunggu oleh banyak orang, yaitu berjudul Captain America Brave New World 2025, menceritakan Sam Wilson atau Falcon yang menggantikan peran Steve Rogers menjadi Kapten Amerika, di mana ia harus menghadapi ancaman musuh yang sangat kuat yang tak lain adalah Red Hulk atau Hulk merah yang lebih kuat dibandingkan Hulk biasanya. Ya wes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang jenderal bernama Thaddeus Ross yang saat ini beliau berhasil menjadi seorang presiden Amerika Serikat. Meski begitu, banyak yang tidak suka kepada dirinya melihat masa lalunya yang mempunyai banyak musuh, dan ia mendapat julukan pemburu Hulk karena sebelumnya ia memburu Bruce Banner serta kedatangan Abomination membuat reputasinya menurun. Singkat cerita, 5 bulan kemudian, Sam Wilson yang sekarang menjadi Kapten Amerika menggantikan Steve Rogers mendapatkan tugas untuk menghentikan tentara bayaran yang mencoba menjual sebuah logam bernama adamantium. Setelah sampai di TKP, Sam dengan cepat langsung menghabisi para tentara bayaran tersebut dengan perisai serta kostum canggihnya. Mengetahui terdapat seorang sandera, Sam memilih untuk menyelamatkan para sandera terlebih dahulu karena keselamatan warga sipil adalah yang utama. Di waktu yang sama, pemimpin tentara bayaran bernama Sidewinder sedang menunggu pembelinya yang tak kunjung datang, hingga akhirnya Sam datang dan langsung membabat habis anak buah Sidewinder serta berhasil menyelamatkan para sandera. Sam kemudian menyuruh rekannya bernama Joaquin Torres untuk mengurus paketnya yang saat ini sedang dibawa kabur. Sementara itu, Sam masih harus menghadapi anak buah Sidewinder yang cukup kuat dan membuat Sam kewalahan. Di sisi lain, Torres berhasil mendapatkan paketnya kembali dengan kostum yang sama dengan Sam. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Sidewinder, bala bantuan akhirnya datang, sedangkan Sidewinder sendiri berhasil kabur. Militer yang barusan datang segera menangkap para tentara bayaran ini, dan pemimpin di sana, sebut saja Joko, merupakan kenalan Sam. Torres kemudian juga sudah sampai di sana dan ia ingin Sam melatihnya agar ia menjadi Falcon yang hebat sama seperti dirinya. Mereka berdua kemudian menemui kenalan Sam yang bernama Isaiah Bradley, di mana ia adalah manusia super yang sebelumnya dipenjara dan dijadikan bahan eksperimen selama 30 tahun. Kekuatan Bradley sangatlah besar dan Sam meminta dirinya agar mau melatih Torres. Tak lama kemudian, Sam mendapatkan telepon dari presiden yaitu Ross jika ia mendapat tugas baru. Bradley terlihat tidak senang jika Sam mendapat tugas dari presiden, terlebih lagi sifat Ross yang kemungkinan tidak bisa dirubah. Dan sebelumnya, Ross juga sempat memburu Sam saat bersama Steve Rogers serta Natasha atau Black Widow. Tapi Sam meyakinkan Bradley jika bekerja dengan Ross adalah sebuah keuntungan. Terlebih lagi Sam juga punya kenalan orang dalam dan jika Ross macam-macam maka Sam akan mengatasinya. Sam yang mendapat undangan bertemu presiden di Gedung Putih mengajak Bradley untuk ikut. Meskipun awalnya Bradley menolak karena menganggap Ross adalah musuhnya di masa lalu, Sam akhirnya berhasil membujuknya agar mau ikut. My eyes are wide open on this, okay? White House.
She'll let me know if Ross starts acting up. You've got no business working for them. We're talking about Thaddeus Thunderbolt Ross. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya sampai di Gedung Putih. Mereka semua sangat senang, terutama Torres yang bangga karena berhasil menghentikan penjualan adamantium. Tapi mereka tak sadar jika ada orang tak dikenal yang sudah memperhatikan mereka bertiga. Sam kemudian bertemu dengan presiden. Alasan Ross memanggil Sam untuk berterima kasih, dan ia sangat senang jika sosok baru Kapten Amerika berhasil menghentikan banyak aksi kriminal. Oleh karena itu, Ross meminta bantuan Sam lagi agar ia bisa membuat ulang Avenger untuk bekerja bersama presiden mengamankan negara. Sam masih ragu akan hal itu, dan Ross meminta Sam tak perlu menjawabnya saat itu juga. Acara utama kemudian dimulai. Ross berpidato di hadapan pemimpin negara lain, dan Ross berniat mengajak mereka semua untuk bekerja sama dengan Jepang untuk menambang bahan baru yang bernama adamantium, yang dipercaya lebih kuat dari vibranium. Adamantium saat ini hanya bisa ditemukan di bangkai celestial yang merupakan makhluk kosmik yang jatuh di perairan Jepang. Ross yakin jika dengan adanya adamantium, bumi pasti akan lebih maju dari segi pertahanan, kesehatan, dan teknologi. Tapi tiba-tiba entah mengapa Bradley beserta tamu lainnya berusaha untuk menghabisi presiden. Bradley kemudian mencoba kabur dari Gedung Putih setelah berusaha menghabisi presiden. Tapi tiba-tiba Bradley berhenti dan kebingungan karena ia tiba-tiba ada di luar gedung. Pada akhirnya Bradley ditangkap karena percobaan pembunuhan. Sam kemudian mendatangi Ross di tengah rapat. Ia bersama Ross serta seorang agen keamanan bernama Ruth juga ada di sana. Sam kemudian mencoba menjelaskan jika Bradley tak bersalah dan terlihat dikendalikan oleh seseorang. Tapi agen Ruth menentang pernyataan Sam. Terlebih lagi ia adalah Kapten Amerika dan tidak mungkin untuk melakukan investigasi untuk membantu temannya yang mencoba menghabisi presiden. Pada akhirnya Ross lebih percaya ke agen Ruth dan membuang Sam begitu saja, serta memutus kerjasama presiden dengan Kapten Amerika. Sam yang sudah tak peduli lagi, dia memutuskan untuk tetap melakukan investigasi demi membersihkan nama baik Bradley yang ia anggap adalah keluarganya sendiri. Di waktu yang sama, tak ada yang tahu jika Ross masih harus minum obat. Sam kemudian datang ke penjara untuk menemui Bradley. Sam meminta Bradley untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun Bradley tak ingat apa yang sudah ia lakukan, dan yang ia ingat, ia sedang menyaksikan presiden berpidato di depannya. Sam berniat untuk membantunya, namun Bradley merasa tak ada harapan dan ia meminta Sam untuk pergi jika ingin menolong dirinya. Tanpa Sam sadari, agen Ruth ternyata sudah mengawasi semua pergerakannya. Sam kemudian meminta bantuan Torres untuk mencari tahu tentang agen Ruth serta menginvestigasi kejadian sebelum penembakan. Torres menemukan hal yang janggal karena HP milik Bradley serta para penembak yang lain kedap-kedip yang menandakan jika mereka dikendalikan oleh seseorang. Begitu juga dengan Ruth yang juga menyadari hal tersebut. Di tengah jalan, Sam tiba-tiba diserang oleh Sidewinder yang ada dendam kepadanya. Sam awalnya sempat kewalahan, tapi pada akhirnya Sam berhasil mengalahkan Sidewinder dengan mudah. Sam kemudian mendapat telepon dari orang yang menyuruh Sidewinder untuk menghabisinya, yang bernama Samuel Stearns.
Di sisi lain, Presiden Ross mengadakan rapat dengan Presiden Prancis dan India tentang perjanjian kerjasama dengan Jepang untuk mendapatkan adamantium. Awalnya kedua pemimpin negara ini menolak untuk menunggu kabar dari Ross selanjutnya. Tapi setelah dibujuk berulang kali, mereka akhirnya setuju untuk menunggu kabar selanjutnya dari Ross. Sam akhirnya sampai di rumah dan berkat bantuan Torres, mereka berhasil menemukan petunjuk yang mengarahkan mereka menuju lokasi bernama Camp Echo One. Sam juga mengajak Torres untuk membantunya. Selain itu, Torres juga mendapat informasi tentang agen Ruth yang merupakan seorang widow, sama seperti Natasha yang juga widow. Di waktu yang sama, Presiden Ross nekat pergi ke Jepang untuk meluruskan kesalahpahaman yang sebelumnya terjadi di Gedung Putih. Meskipun asistennya memperingatkan jika hal itu berbahaya, Presiden Ross tetap saja nekat untuk ke Jepang. Attack on the White House is still in the wild. You kill her. Agen Ruth yang hendak menginterogasi para penembak yang lain tiba-tiba dikejutkan dengan penjaga penjara yang menghabisi mereka semua kecuali Bradley. Agen Ruth kemudian memindahkan Bradley ke tempat aman dan ia tiba-tiba ditelepon presiden untuk pergi ke Echo One karena saat ini tempat itu sedang disusupi. Presiden Ross menyuruh Ruth karena sebelumnya ia mendapat telepon dari Samuel Stearns. Singkat cerita, Sam dan Torres sampai. Dengan mengelabui para penjaga, mereka berdua segera masuk ke dalam. Namun anehnya, tempat yang merupakan penjara itu sepi sekali dan terdapat sebuah ruangan tempat eksperimen. Di sana juga berisi informasi data diri beberapa orang termasuk Bradley dan para penembak lainnya. Sam juga dibuat terkejut karena tempat itu memiliki informasi tentang Presiden Ross dan ia juga menemukan obat pil yang biasa diminum oleh presiden. Tak lama kemudian, Samuel datang menemui mereka berdua. Samuel mengatakan jika ia sangat dendam kepada Presiden Ross karena ia ingkar janji untuk membebaskan dirinya dari penjara. Padahal ia sudah susah payah menolong Presiden Ross sampai akhirnya ia berhasil mendapatkan jabatannya sebagai presiden. Tak mudah bagi Sam untuk menghentikan Samuel karena ia berhasil menciptakan senjata untuk mengendalikan pikiran orang lain dengan menggunakan frekuensi suara. Kali ini Sam harus menghadapi beberapa penjaga penjara yang sudah Samuel kendalikan dan tentu saja Sam serta Torres berusaha melawan tanpa membunuh para penjaga. Beruntung, agen Ruth juga ada di sana dan membantu mereka berdua. Ruth menganggap pernyataan Sam benar adanya dan ia berniat untuk bekerja sama. Tapi pada saat keluar, para militer sudah menunggu dan segera menangkap Sam serta Torres. Tapi tiba-tiba para militer berhasil dikendalikan Samuel yang mengharuskan mereka bertiga kabur dari sana. Di sisi lain, Ross yang sudah sampai di Jepang mencoba meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Perdana Menteri Jepang bernama Ozaki sudah mengetahui jika orang yang sudah mencuri adamantium adalah orang suruhan pemerintah Amerika Serikat. Dan hal itu tak diketahui oleh Presiden Ross sehingga ia tak bisa menjelaskan apapun. Ross yang sudah sangat marah tak mau pulang dengan tangan kosong dan ia berniat untuk pergi menuju Pulau Celestial mengambil adamantium yang dimana hal itu sama saja dengan mengajak Jepang untuk berperang. Yes, sir, Mr. President. I want to be in route. It's going to be us. Singkat cerita, Sam dan lainnya sampai di markas militer rekan Sam, yaitu Joko di awal film tadi. Torres kemudian memblokir frekuensi suara agar Samuel tak bisa mengendalikan orang-orang di sana.
Tujuan Sam datang ke sana karena tak banyak orang tahu markas tersebut. Terlebih lagi, Sidewinder juga ditahan di sana. Sidewinder kemudian menjelaskan jika semua kekacauan yang sudah terjadi adalah ulah dari Samuel. Ia menggunakan dana gelap CIA untuk membayar dirinya mencuri adamantium milik Jepang, sehingga Presiden Ross akan kena imbasnya. Joko juga diminta Sam untuk mengecek pil yang ia temukan sebelumnya, dan mereka mendapat kabar jika Presiden saat ini pergi menuju Pulau Celestial. Singkat cerita, Sam dan lainnya sampai dan terlihat Celestial yang ukurannya sangat besar. Sam kemudian mencoba menjelaskan semuanya kepada Presiden Ross, hingga akhirnya Presiden mengajaknya bicara empat mata. Ross kemudian menjelaskan semuanya jika Samuel sengaja ia penjara karena ia kena paparan darah Bruce Banner, serta obat pil yang ia minum adalah obat dari Samuel agar ia bisa terus hidup. Pada akhirnya, Ross sadar dengan kelakuannya selama ini dan ia hendak menghentikan perjalanannya menuju ke Pulau Celestial. Work was all taken there, sir. This is ridiculous. Of course I have. Mind control. He created a technology. Tapi sayangnya, dua pilot Amerika sudah berhasil dikendalikan Samuel dan mereka menembaki kapal tentara Jepang. Pada akhirnya, Sam dan Torres harus menghentikan kedua pilot tersebut, sedangkan Jepang juga mengirim pesawat tempur untuk melakukan serangan balasan. Ross mencoba membujuk Ozaki untuk menghentikan serangan karena kedua pilot Amerika dikendalikan oleh orang tak dikenal. Tapi tentu saja Ozaki tak percaya perkataan Ross begitu saja. Pertempuran masih berlanjut dan Sam masih berusaha untuk menghentikan kesalahpahaman ini. Hingga akhirnya Torres terkena ledakan saat mencoba menghentikan rudal. Meski begitu, Sam masih harus menghentikan pertempuran ini. Hingga akhirnya, Sam berhasil membelokkan pesawat tempur Amerika agar tak mengenai kapal milik Jepang. Dan pada akhirnya, kesalahpahaman ini bisa berakhir. Di waktu yang sama, Ross sempat tak bisa menahan amarahnya dan hendak mengeluarkan kekuatannya. Tapi setelah tahu Sam berhasil, Ross berhasil menahan amarahnya yang membuat Samuel marah karena rencananya gagal. Setelah itu, kondisi Torres sangat kritis dan harus melakukan operasi. Lalu, Bucky juga datang menemui Sam untuk memberinya semangat. Sam sempat ragu apakah ia akan bisa menjadi Kapten Amerika seperti Steve Rogers. Terlebih lagi ia hanya manusia biasa, bukanlah manusia super yang disuntik dengan serum. Meski begitu, Bucky tak setuju dengan pernyataan Sam dan ia yakin jika Steve Rogers memilih dirinya karena kepribadiannya. Di sisi lain, Joko mendapat kabar jika pil yang diminum oleh Ross terdapat radiasi gamma. Dan saat Joko hendak melaporkannya kepada Sam, Joko malah bertemu dengan Samuel yang langsung menghabisinya dengan frekuensi suara yang menghentikan jantungnya. Sebelum sesi wawancara, Ross sangat rindu kepada putrinya yang bernama Betty dan ia meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu dan ia ingin bertemu serta jalan-jalan bersama. Setelah itu, sesi wawancara pun dimulai. Di waktu yang sama, Samuel menemui Sam secara langsung. Ia berniat menjalankan rencananya. Hingga akhirnya, Sam sadar jika selama ini Samuel tak ingin menghabisi Ross, melainkan ingin merusak reputasi Ross dengan memberikannya obat dengan dosis radiasi gamma. Rencana Samuel sudah berjalan. Ia meretas sistem suara Gedung Putih dan menyalakan rekaman percakapan mereka berdua yang menunjukkan ketidakadilan yang dilakukan oleh Ross.
Para pengawalnya menyuruh Ross untuk pergi dan ditahan, membuat Ross tak bisa klarifikasi di hadapan para wartawan. Hingga akhirnya ia tak bisa lagi menahan amarahnya sampai menjadi Red Hulk. Keadaan seketika kacau balau, tak ada yang bisa menghentikan Red Hulk karena kekuatannya yang sangat brutal. Bahkan Sam sendiri juga kewalahan melawan Red Hulk. Karena berbahaya melakukan pertarungan di sana, Sam pun memancing Ross ke tempat yang sepi dari kerumunan untuk meminimalisir korban jiwa. Mereka sampai di Taman Bunga Sakura dan Sam mencoba menyadarkan Ross jika putrinya tak mau jika ayahnya kembali seperti di masa lalu. Tapi sayangnya cara itu tak berhasil dan pertarungan mereka berdua tak bisa dihindarkan. Untungnya, Sam bisa bertahan dari serangan beruntun Red Hulk menggunakan sayapnya yang tajam. Hingga akhirnya, Sam berhasil menusuk Red Hulk. Singkat cerita, Sam akhirnya tersadar dan bala bantuan juga datang. Tapi Red Hulk masih belum kalah. Sam kemudian memiliki rencana terakhir dengan membujuk Ross agar bisa menurunkan amarahnya. Dan pada akhirnya cara itu berhasil dan Ross kembali ke wujud aslinya. Kebenaran tersebut akhirnya membuat Bradley bisa terbebas dari penjara. Setelah kejadian tersebut, Gedung Putih akhirnya direnovasi, serta Presiden Ross memilih untuk mengundurkan diri dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Saat ini Ross dipenjara di tengah laut. Sam mengatakan jika perjanjian adamantium dengan Jepang masih berlanjut, dan Betty juga datang ke sana untuk menjenguk ayahnya. Setelah itu, Sam datang menjenguk Torres yang sudah pulih. Torres mengaku jika ia sangat ingin menjadi Falcon yang hebat dan ia ingin Sam untuk melatihnya. Di kredit scene kita diperlihatkan jika Samuel sudah dipenjara dan ia memperingatkan Sam jika ada ancaman baru yang akan datang. Dan Samuel yakin jika ada musuh dari dunia lain atau multiverse lain yang akan datang. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Captain America Brave New World 2025. Bagaimana, seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.